Gadis ini makan makanan toko luar selama 2 tahun. Dalam perutnya ada cacing sepanjang 10 meter. Dokter membutuhkan waktu 2 menit untuk menariknya keluar. Belum lama ini, karena cedera, Jessie pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Dr. House merasa tangisannya tidak normal. Dia pikir gadis itu berpura-pura. Itu juga berarti bahwa dia tidak mampu merasakan sakit. Agar pastikan bagian lain tidak terluka, Dr. House menyarankannya untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Tapi Jessie bersikeras bahwa dia tidak punya masalah. Tiba-tiba, Dr. House memukul kakinya dengan tongkat. Jessie masih tidak bereaksi sama sekali. Ini menguji pemikirannya. Kemudian para dokter mulai memeriksanya. Sepertinya Jessie tidak berkoordinasi dengan baik. Sampai Dr. House muncul. Dia tanpa henti memprovokasinya. Jessie tiba-tiba marah mengatakan bahwa ketika dia berumur 3 tahun, dia duduk di tungku. Setelah mengatakan itu, dia pun menunjukkan pantatnya ke dokter. Tetapi yang tidak dia duga adalah Dr. House langsung menyuntikkan obat bius ke dalam tubuhnya. Kemudian Jessie pingsan. Ketika dia sadar kembali, dokter selesai memeriksanya. Hasilnya menunjukkan bahwa bagian tubuhnya yang lain masih normal. Tapi tiba-tiba Jessie pingsan lagi, dan mulai kejang-kejang. Suhu tubuhnya mencapai 50 derajat Celcius. Dokter segera mengoleskan es untuk mendinginkannya. Setelah beberapa saat bekerja keras, suhu tubuhnya akhirnya kembali normal. Kemudian dokter menyiapkan segelas air dingin dan segelas air panas. Selama tes, masukkan tangannya ke dalam gelas berisi air. Mereka menggunakan metode ini untuk memeriksa informasi dari otak Jessie. Dia kemudian mengikuti perintah dokter untuk memasukkan tangannya ke dalam air. Saat ini, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh dalam air. Saat dokter mengetahuinya, tangannya sudah terbakar sampai tingkat 2. Untuk memeriksa apakah dia benar-benar kehilangan rasa sakitnya, dokter menetapkan mesin di kepalanya. Berniat menggunakan bor untuk merangsang tulangnya. Tapi saat bor menyentuh Jessie, dia tiba-tiba berteriak. Dokter dengan cepat melepas perangkat itu. Tapi mereka tidak tahu ini hanya permainannya. Jessie bergegas keluar dari ruang operasi. Putus asa yang ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi pada saat ini, dia terpeleset. Dan tidak sengaja jatuh ke lantai bawah. Yang tidak diduga para dokter adalah tulang di sekujur tubuhnya patah. Tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Hari ini, Dr. House sedang makan sandwich dengan seorang rekan. Tiba-tiba teringat Jessie sudah lama memesan makanan di luar. Ia langsung mengira kondisinya mungkin disebabkan makan dan minum. Dia kemudian pergi ke ruang operasi, ingin membedah perut Jessie untuk diperiksa. Dia langsung memotong pisau ke perutnya tanpa menyuntikkan obat bius. Saat ini, Jessie berteriak kesakitan. Dr. House segera mengeksposnya. Katakan padanya untuk diam sejenak. Terlihat jelas bahwa Jessie masih tidak merasakan sakit saat ini. Kemudian dokter memotong usus besarnya. Sangat cepat menemukan cacing. Dia menggunakan pinset untuk menariknya perlahan. Adegan ini mengejutkan semua dokter. Jessie juga tidak percaya bahwa ada hal yang menakutkan di perutnya. Berkat bantuan dokter, Jessie pun berangsur pulih. Cepat tandai temanmu yang suka jajan di sini. Gadis ini merasakan sakit di area pribadinya, jadi dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Dokter mengatakan itu karena terlalu banyak gesekan. Tapi dia dengan tegas menyangkalnya. Mengatakan bahwa sejak menceraikan suaminya 2 tahun yang lalu, dia tidak pernah berolahraga dengan kuat lagi. Jadi itu tak akan terjadi. Tapi hasil tes tidak bisa palsu. Dr. House berpikir dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Nasihati dia untuk pemeriksaan rutin, lalu pergi. Tapi keesokan harinya dia pergi ke rumah sakit lagi. Mengatakan ada memar di belakang lehernya. Dia mencarinya secara online, dan itu adalah penyakit darah putih. Tapi kata dokter itu cuma cupang. Alice masih menyangkal. Katanya dia selalu menjaga dirinya sendiri. Tidak pernah berhubungan dekat dengan pria manapun. Melihatnya berulang kali menjelaskan. Dr. House mengambil sehelai rambutnya.
Bersiaplah untuk diuji alkohol, obat-obatan, dan halusinogen. Untuk melihat apakah dia melakukan hal itu saat dia tidak sadar. Tetapi hasilnya menunjukkan bahwa semuanya sangat normal. Pada hari ketiga, Alice pergi ke rumah sakit lagi. Dr. House juga merasa tidak paham atas perilakunya. Setelah ditipu beberapa kali berturut-turut, ia pun kehilangan kesabarannya. Tapi dia bilang dia punya gejala baru. Itulah bagian belakang pantat, ada memar. Kemudian dia melepas celananya dan menunjukkan padanya. Kali ini, Dr. House sangat sabar. Setelah mengamati sebentar, dia berasumsi bahwa ini adalah jejak karpet. Itu juga berarti dia terlalu banyak menggosok karpet sehingga tinggalkan bekas. Alice menekankan sekali lagi. Dia masih hidup sendirian. Sama sekali tidak ada laki-laki. Mungkin karena hasil tes barusan. Jadi kali ini Dr. House memilih untuk mempercayainya. Dia bertanya padanya apakah dia memiliki kepribadian ganda. Atau apakah dia pernah melakukan sesuatu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Alice mengatakan semuanya sangat normal. Tapi dia merasa sangat lelah setiap pagi. Dr. House bertanya apakah ada yang mengganggunya. Alice bilang mantan suaminya ada di lantai bawah. Dia sering mengatakan ingin kembali. Ini menyebabkan dia sakit kepala. Untuk menentukan apa yang dia lakukan di malam hari, dokter menyuruhnya untuk tinggal di rumah sakit selama 1 malam. Mereka menggunakan mesin untuk memeriksa gelombang otaknya. Keesokan harinya, dokter melihat gelombang otak Alice dan juga sangat terkejut. Hasil tes menunjukkan bahwa pada pukul 2 pagi gelombang otaknya mulai tidak normal. Ini membuktikan bahwa dia menderita sleepwalking yang parah. Dari gejala sebelumnya sudah bisa ditebak. Mungkin pada saat berjalan sambil tidur dia pergi ke kamar mantan suaminya. Setelah itu hal yang kita semua tahu terjadi. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mantan suaminya ingin kembali bersamanya. Dr. House meresepkan beberapa obat untuknya. Obat ini dapat mengontrol kondisi tidurnya. Dan juga bilang kalau dia menyukai perasaan terbang dalam mimpi, berhentilah minum obat. Pasien aneh apa yang akan terus ditemui Dr. House? Mari kita lanjut nonton. Dokter mengeluarkan model mainan polisi dari hidung bocah itu. Ini juga alasan mengapa bocah itu kesulitan bernapas. Pagi ini, saudara laki-lakinya membawa bocah itu ke rumah sakit. Katanya adiknya susah bernafas, sering sesak nafas. Dia menduga itu adalah gejala pneumonia. Dr. House menggunakan stetoskop dan mendeteksi suara siulan di saluran pernapasan bagian atas anak laki-laki itu. Dia menduga ada benda asing di hidung anak laki-laki tersebut. Dia mengambil pinset dan duduk di depan bocah itu. Kemudian masukkan ke dalam hidung untuk cari benda asing. Sangat cepat dia mengambil model mainan polisi keluar. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kakaknya juga tidak percaya bocah itu bisa memasukkan mainan ke hidungnya. Untungnya, bocah itu dirawat tepat waktu, jadi bocah itu berhenti menangis. Tapi keesokan harinya, kakaknya kembali membawa bocah itu ke rumah sakit. Kali ini anak itu sangat keras kepala. Saat ini dokter lain datang ke sini. Diam! Suaranya berhasil membungkam bocah itu. Setelah itu, dia dengan patuh membiarkan dokter menemukan benda-benda di hidungnya. Dr. House dengan sabar mencari benda asing di hidung bocah itu. Akhirnya menemukan mainan lain. Setelah mengeluarkannya, diketahui bahwa mainan kali ini adalah penjaga pantai. Tapi tangisan bocah itu belum berhenti. Dr. House melanjutkan pencariannya. Tapi saudaranya juga tidak percaya bahwa di hidung kecil itu bisa menampung banyak hal gitu. Tapi pemandangan berikutnya membuatnya tercengang. Dokter terus menemukan benda asing di hidung bocah itu. Kali ini ambulans. Melihat pemandangan ini, Dr. House pun tercengang. Dia tidak mengerti mengapa bocah itu bersikeras memasukkan benda-benda ini ke hidungnya seperti itu. Apalagi masukkan saja di satu sisi. Dia meletakkan semua mainan di atas meja. Tiba-tiba dia memperhatikan barang-barang di depannya. 3 mainan tersebut masing-masing adalah penjaga pantai, kendaraan penyelamat, dan polisi. Pada titik ini dia juga menyadari sesuatu. Buru-buru membuka lemari dan mengeluarkan penyedot magnetik. Kemudian mulailah menguji daya sedotnya.
Melihat daya sedotnya yang begitu kuat, dia juga sangat puas. Dia berjalan di depan anak laki-laki itu. Letakkan mesin di depan hidungnya. Segera seekor kucing logam tersedot keluar. Dr. House akhirnya mengetahui semuanya. Katanya anak itu jenius. Masa depannya pasti akan membuat hal besar. Hanya untuk menyelamatkan seekor kucing di hidungnya, bocah itu mengerahkan polisi, penjaga pantai, dan ambulans. Di sisi ini, seorang penyelam secara tidak sengaja menemukan vas aneh di dalam air. Semua orang sangat penasaran dengan vas ini. Karena mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Saat Camilla hendak menyimpannya, dia tidak sengaja memecahkannya. Tangannya juga tergores oleh sepotong pecah vas. Tak luar dugaan, ada masalah terjadi. Sangat cepat Camilla dirawat di rumah sakit karena demam tinggi, muntah dan kornea merah. Gejala ini sangat konsisten dengan penyakit yang disebabkan oleh virus yang telah punah 200 tahun lalu. Itu adalah virus cacar. Jangan lupa klik like dan ikuti halaman untuk menonton episode selanjutnya ya. Gadis ini menemukan vas misterius di laut. Di atasnya penuh dengan makhluk aneh. Camilla sangat senang karena dia pikir dia telah menemukan harta karun. Ketika dia hendak menyimpannya, dia tidak sengaja memecahkannya. Pecahan itu telah melukai tangannya. Makhluk aneh juga menempel di tangannya. Tak luar dugaan, ada masalah terjadi. Sangat cepat Camilla dirawat di rumah sakit karena demam tinggi, muntah dan kornea merah. Dr. House menduga ini adalah gejala dari virus cacar. Diagnosisnya membingungkan rekan-rekannya. Karena virus cacar sudah menghilang 30 tahun yang lalu. Itu tidak mungkin muncul begitu tiba-tiba. Dr. House sudah menyelidikinya. Ternyata di laut itu 200 tahun lalu. Sebuah kapal budak hitam lewat sini. Sebagian besar orang kulit hitam di kapal itu terinfeksi virus ini. Kapten tidak ingin virus terus menyebar, sehingga dia suruh untuk buang yang terinfeksi ke laut. Namun saat ini, lambung kapal meledak. Baik orang maupun kapal tenggelam ke dasar laut. Dan vas yang ditemukan Camilla kemungkinan besar berisi virus cacar. Tetapi rekan-rekannya mengajukan pertanyaan. Bahkan jika itu adalah virus cacar, itu tidak akan bertahan selama 200 tahun. Dr. House segera menelepon Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Lawannya mengatakan dalam situasi tertutup seperti itu, virus bisa bertahan lama. Ini juga menguji spekulasi Dr. House. Pada titik ini, paha Camilla mulai menunjukkan gejala cacar. Tanpa pilihan lain, dokter harus memberitahu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Ketika hendak memeriksa langkah selanjutnya, mereka secara tidak sengaja menemukan ruam di bawah ketiaknya. Karena gejala kedua penyakit tersebut sangat mirip. Para dokter menduga bahwa dia tidak menderita cacar. Orang tua Camilla mendengar berita itu dan menghela napas lega. Saat ini, orang-orang dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit sudah datang. Dokter memberitahu mereka bahwa Camilla tidak menderita cacar. Tetapi mereka tidak mempercayai hasil yang didiagnosis oleh dokter. Kemudian dia menyuruh staf untuk melakukan tes untuknya. Dan mengatakan bahwa sebelum hasilnya keluar, tidak ada yang boleh mendekatinya. Dokter tidak bisa menghubungi pasien, mereka harus cari dari dokumen. Dr. House juga menemukan buku harian kapten tahun itu di catatan museum. Diketahui melalui buku harian kapten bahwa hanya orang kulit hitam yang terinfeksi saat itu. Dan kapten dan anggota kulit putih tidak masalah. Ini sama sekali tidak logis. Karena virus cacar menyebar melalui udara. Tidak ada diskriminasi ras. Tidak mungkin orang kulit hitam terinfeksi, tapi orang kulit putih tetap tidak apa-apa. Ini bisa membuktikan bahwa virus tahun itu bukanlah virus cacar. Para dokter juga punya pendapat masing-masing. Namun tidak ada satu penyakit pun yang cocok dengan gejala Camilla. Pada saat yang sama, sesuatu terjadi di ruang isolasi. Ayah Camilla mulai ada gejala sakit kepala, mual, kornea mata merah. Bahkan mimisan. Gejala ini sepenuhnya mirip dengan gejala yang terkena virus cacar. Tampaknya penyakitnya jauh lebih serius daripada penyakit Camilla.